Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori ekonomi pasca filsafat Yunani. Setelah masa Yunani, siapa lagi yang melakukan pemikiran mengenai ekonomi? Literatur sejarah teori ekonomi biasanya langsung muncul pada masa abad pertengahan di Eropa. Pemikiran ekonomi yang diproduksi oleh para pemikir Islam ditiadakan, bahkan mungkin dianggap tidak ada. Padahal semua pihak mencatat bahwa ada peradaban Islam pada abad pertengahan yang kemudian memunculkan peradaban modern, abad pencerahan. Jadi seharusnya pada abad pertengahan itu kemajuan peradaban dan pengkajian ilmu juga berkembang di wilayah peradaban Islam. Pada bagian ini terlihat jelas bahwa nenek moyang pemikiran ekonomi adalah Santo Thomas Aquinas yang bersumber dari kajiannya atas filsuf Yunani dan Bible. Kemudian dari Aquinas ini mempengaruhi pemikiran merkantilis. Pada sisi lain, merkantilis didasarkan pada sejumlah kegiatan ekonomi praksis dan kemudian mempengaruhi pemikiran Adam Smith, memungkinkan Thomas Aquinas menjadi penghubung antara filsafat Yunani dengan pemikiran Eropa. Kita tahu seperti dikemukakan di atas, Aquinas hidup pada abad ke-13, sementara pemikiran Yunani berhenti pada abad ke-8. Inilah yang dimaksud Schumpeter sebagai gap. Selain Samuelson, Bell pun membuat pohon gagasan ekonomi dan juga tidak menyebutkan kontribusi ilmuwan Muslim dalam pengembangan ilmu ekonomi. Anehnya, ia sendiri menulis bahwa para pemikir skolastik menerima the newly discovered Greek and Muslim philosophy and science. Pohon gagasan ekonomi Bell dapat disimak pada bagian berikut. Lagi-lagi, St. Thomas Aquinas dijadikan sumber dari perkembangan pemikiran ekonomi dan ilmuwan Muslim dihilangkan kontribusinya. Sebelum Aquinas terdapat para filsuf Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lainnya. Pemikiran Aquinas dalam bidang filsafat diakui oleh beberapa pihak memiliki kesamaan dengan para filsuf Muslim tersebut. Ini berarti Aquinas menunjukkan pemikirannya pada para pemikir Muslim juga dalam bidang ekonomi. Sebagai ilustrasi sederhana, dapat dikemukakan beberapa pemikiran ekonomi yang dihasilkan para pemikir Muslim setelah masa Yunani. Sejarah membuktikan bahwa ilmuwan Muslim pada era klasik telah banyak menulis dan mengkaji ekonomi Islam tidak secara normatif, tetapi juga secara empiris dan ilmiah dengan metodologi yang sistematis, seperti buku Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah, bahkan Al-Ghazali, Al-Maqrizi. Selain itu masih banyak ditemukan buku-buku yang khusus membahas bagian tertentu dari ekonomi Islam, seperti Kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj karangan Yahya bin Adam, Kitab Al-Kharaj karangan Ahmad bin Hanbal, Kitab Al-Amal karangan Abu Ubaid, Al-Ikhtisar fil Rizqi oleh Muhammad Hasan Asy-Syabani. Selain itu, Roger A. Bakehouse menulis sebuah buku yang berjudul The New Nature of Economics, mengungkapkan ada karya yang dihasilkan oleh Ibnu Rushd dalam bidang ekonomi. Ibnu Rushd menurut Bakehouse menghasilkan sebuah teori dengan memperkenalkan fungsi keempat dari uang, yaitu sebagai alat simpanan daya beli dari konsumen, yang menekankan bahwa uang dapat digunakan kapan saja oleh konsumen untuk membeli keperluan hidupnya. Sebelumnya, Aristoteles menyebutkan bahwa fungsi uang itu ada 3, yaitu sebagai alat tukar, alat untuk mengukur nilai, dan sebagai cadangan untuk konsumsi di masa depan. Al-Ghazali yang menyatakan bahwa kebutuhan hidup manusia itu terdiri dari 3, kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan mewah. Teori hierarki kebutuhan ini kemudian lebih dikenali kita dalam pembagian kebutuhan versi William Nassau senior, yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan dasar, sekunder, dan kebutuhan tersier.
Ilmuwan lain, Ibnu Taimiyah misalnya, berhasil mengeluarkan teori yang dikenal dengan price volatility atau naik turunnya harga di pasar. Dia menyatakan bahwa sebab naik turunnya harga di pasar bukan hanya karena adanya ketidakadilan yang disebabkan orang atau pihak tertentu, tetapi juga karena panjang singkatnya masa produksi suatu komoditi. Jika produksi naik dan permintaan turun, maka harga di pasar akan naik. Sebaliknya, jika produksi turun dan permintaan naik, maka harga di pasar akan turun. Bila pemikiran ilmuwan muslim dimasukkan sebagai pemberi kontribusi pemikiran ekonomi, tentulah tidak menyalahi sejarah. Benarkah peradaban Islam menghasilkan pemikiran ekonomi? Andi Warman Karim mengajukan argumen menarik. Ilmu ekonomi menurut Andi Warman Karim merupakan warisan peradaban manusia yang dapat diibaratkan sebagai bangunan bertingkat, di mana setiap kaum telah memberikan kontribusi pada zamannya masing-masing dalam mendirikan bangunan tersebut. Untuk itu, Abdul Azim Islahi dalam Contribution of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis mengajukan pohon gagasan pemikiran ekonomi sebagai berikut. Penulisan ulang pohon gagasan ekonomi tentu saja tidak seharusnya berhenti pada pengkalan dan kembali apa yang sudah terlanjur dilupakan peradaban modern. Pohon gagasan ekonomi ini kemudian meminta pertanggungjawaban. Kalau memang filsuf muslim memberikan kontribusi pada pemikiran ekonomi dunia, apa sajakah kontribusi itu? Pohon gagasan di atas tidak hanya menggambarkan apa yang sudah, namun juga membayangkan apa yang seharusnya dilakukan. Pada bagian akhir dari pohon ini terlihat adanya keinginan untuk mengembangkan pemikiran ekonomi Islam modern dari tahun 1930-an yang terus dilakukan sampai saat ini. Hal lain dari pohon gagasan ini adalah pendasaran ekonomi Islam modern dari zaman Rasulullah. Mungkinkah ini dilakukan? Jika kita membaca sejarah Rasulullah, segera kita akan menemukan bahwa Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang yang lahir dan bertumbuh di masyarakat pedagang. Sangat wajar jika pada kehidupannya ia memiliki keputusan atau pemikiran mengenai perdagangan. Misalnya, ada sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan kebijakan atau pemikiran Rasulullah mengenai adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut. Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Rasulullah menyetujui penentuan harga berdasar pada mekanisme pasar. 1160 tahun kemudian barulah Adam menyadarinya. Rasulullah juga menegaskan bahwa harga ditentukan oleh Allah, bukan oleh kuasa manusia. Hadis ini dapat menjadi inspirasi dan telah menjadi inspirasi dari sejumlah pemikir ekonomi kemudian.